semua. Kita akan mulai sekolah minggu hari ini ya. Bu Dino dan Ibu Guru yang lain selalu berdoa buat kalian supaya kalian selalu sehat dan selalu berada dalam penjagaan Tuhan. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini di mana anak-anak kami akan bersekolah minggu. Tolong kami Tuhan, sertai kami Tuhan, sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya cerita hari ini boleh menjadi pembelajaran bagi anak-anak kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh waktu ini hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita melanjutkan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Om Yopi. Silahkan Om Yopi. Pagi adik-adik, kita akan menyanyikan pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Kembali menyanyikan pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung
kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan dari pelajaran yang ke-11, yaitu judulnya tentang Aku Dapat Dipercaya. Nah, hari ini sebelum kita memulai, kita akan membaca ayat Alkitab terlebih dahulu, yaitu dari Kolose pasal 4 ayat 7-9 dan juga Efesus pasal 6 ayat 21-22. Tante akan bacakan ya. Kolose pasal 4 ayat 7-9. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih. Seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Efesus pasal 6 ayat 21-22. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayanan yang setia di dalam Tuhan akan diberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan demikian, dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya menghibur hatimu. Nah, di sini apa sih hal ihwal itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal ihwal itu artinya berbagai-bagai hal ya, bisa masalah, bisa keadaan, ya sesuatu dan sebagainya. Nah, di sini kita mau belajar tentang Tikhikus. Tikhikus itu siapa sih? Tikhikus itu teman sepelayanan Rasul Paulus. Nah, di sini Paulus selalu memujinya sebagai saudara yang kekasih dan hamba yang setia. Nah, mengapa sih Paulus memuji Tikhikus? Nah, karena Tikhikus adalah orang yang dapat dipercaya. Suatu ketika Paulus memberi kepercayaan Tikhikus untuk mengantarkan surat ke jemaat Kolose dan di Efesus. Nah, ia juga diminta untuk menceritakan keadaan Rasul Paulus dengan jujur kepada jemaat di sana, dan dia juga memberi penghiburan kepada jemaat di sana. Nah, Tikhikus menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, karena Tikhikus dapat dipercaya, jadi dia semakin diberkati juga. Nah, di sini kita belajar tentang Tikhikus yang menjadi hamba yang pelayanannya dapat dipercaya oleh Rasul Paulus. Nah, kita di sini juga bisa ya menjadi anak-anak yang dapat dipercaya mengikuti teladan Tikhikus, yaitu kita bisa dipercaya ayah dan ibu dan juga guru dan juga semua orang atau teman-teman kita. Contohnya kita juga bisa misalkan kita punya adik nih, terus ibu suruh kita untuk jaga adik kita sebentar, ibu mau beli sayur atau ibu mau ke warung sebentar. Nah, terus kita dengan senang hati menjawab, iya bu, aku jaga sampai ibu datang. Nah, lalu ketika ibu ke pasar atau ke warung, terus pulang dan kamu sudah menjaga adikmu dengan baik, itu salah satu contoh yang dapat dipercaya ya. Nah, di sini kita belajar gimana Tikhikus menjadi dapat dipercaya dengan segala tugas yang diberikan oleh Rasul Paulus. Nah, kita juga bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat dipercaya sama seperti Bapak Tikhikus ini. Oke, cerita kita pada hari ini tuh seperti itu, tentang Tikhikus yang dapat dipercaya. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 28 ayat 20. Bunyinya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi, Amsal pasal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, mau mendapat banyak berkat, kita dapat mengikuti teladan Bapak Tikhikus untuk dapat dipercaya oleh semua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Tadi cerita dari Tante Galuh. Kalian pada mengerti semua kan? Teladan di sini tadi tentang Bapak Tikikus yang selalu bertanggung jawab, yang selalu bisa dipercaya oleh Rasul Paulus untuk mengantarkan surat, ya. Mulai sekarang Budi Nok harap adik-adik juga mulai belajar untuk bisa dipercaya oleh mama, papa, bu guru di sekolah, ya, untuk melakukan setiap tugas-tugas kalian, ya, supaya kalau kalian melakukan pekerjaannya, melakukan tugas kalian dengan baik dan kalian bisa dipercaya, Tuhan pun akan disenangkan. Mulai besok ya kita akan coba melakukan pelajaran hari ini, yaitu kalian yang bisa melakukan dengan baik dan bisa dipercaya. Nah, setelah itu kita akan ketemu untuk minggu depan untuk bersekolah minggu kembali. Sekarang sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan doa, ya. Lipat tangan, tutup mata, kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah pelajaran hari ini tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan baik, supaya kita dipercaya oleh banyak orang. Kiranya Tuhan dapat menolong kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, pelanggaran kami, ketidaktaatan kami, sehingga langkah laku kami boleh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk cerita yang baru bersama guru-guru kami yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kembali aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.